Desa-desa di Kecamatan Panggang Gunung Kidul, Yogyakarta adalah desa di pegunungan yang rawan air seperti desa-desa di daerah kering lainnya di Indonesia. Pada musim kemarau panjang, daerah kritis dan miskin ini sangat memprihatinkan keadaannya. Gimana, Pak? Apa masih ada air, Pak? Masih, dikit. Bagaimana? Uji sudah dibawa ke puskesmas? Sudah, Pak. Katanya itu kurang gizi. Terus ditanya sama dokternya, apa kita itu bisa membelikan susu sama telur buat si Miji. Alah, Pak nih. Kita itu bisa makan 3 kali sehari pakai tempe aja sudah cukup, matur nuwun. Lah kok malah disuruh beli susu sama telur. Panen telo wadate apik kok ya ora apik. Terus piye, Pak? Bagaimana saya ya nggak tahu. Anak-anak mudah terserang penyakit. Perkembangan mereka terhambat karena kurang gizi. Tanah kering, tingkat produktivitas rendah. Masalah menjadi semakin berat karena persoalan yang satu saling berkaitan dengan yang lain. Tidak jarang, kesulitan tersebut dibicarakan di tempat di mana warga saling bertemu. Anggere ketiga dawa ki awake kok susah ya, Bu. Ora duwe banyu, duit entek, anake loro, gak arep piye ya Bu awake dhewe iki. Ya padha wae, Mbak, wong kabeh wong padha ngalami. Ning mbok ya neng sing mikirke sithik ngono lho. Ya sing mikirke iki awake dhewe iki kabeh. Ya kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menolong kita? Alangkah baiknya kita berembuk dengan aparat desa supaya dicarikan jalan keluarnya untuk memperbaiki nasib kita bersama. Aku yo mikirke Pak, nggone bocah nggone kuru-kuru ku piye carane. Ya kudune nek ana sing ngigohake bab iki iso digoleki carane kepriye supaya arep awake dhewe luwih apik tinimbang sing wis. Nek ngono ayo mampir nggone Pak Carek men digolekake bantuan. Oh ya ayo. Bapak, Ibu semua, kita semua sudah mengalami kesulitan air di setiap musim kemarau panjang. Kesulitan ini menyebabkan kesulitan yang lain seperti gangguan kesehatan, kesulitan penghasilan, gizi, dan lain-lain. Nah, kita perlu kader desa yang mau dilatih untuk membina warga desa. Siapa di antara saudara-saudara yang bersedia menjadi kader desa? Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa namanya? Saya Yoso Harjono. Mohon tulis. Yoso. Yang dua? Saya Tukiran. 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 Ketiga? Saya Darto Arsono. Darto Harsono. Nah, sukarelawan ini besok akan dilatih khusus. Saya akan menghubungi pengembangan masyarakat Rumah Sakit Prisisda. Bagaimana? Apakah saudara-saudara setuju? Pelatihan dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif dengan fasilitator dari Community Development atau CD Bethesda. Setelah permasalahan ini kita catat dan kita bicarakan bersama, nah siapa yang akan berunding lagi? Saya, Pak. Sebaiknya pekarangan kita ditanami tanaman yang bergizi. Mungkin ada yang terakhir bisa usul lagi, Pak? Kalau saya terus terang, Pak,
minta bantuan dari Bapak CD Bethesda mengenai tambahan makanan. Karena saya sudah tidak mempunyai apa-apa. CD Bethesda atau Community Development Bethesda adalah sebuah unit dari Rumah Sakit Bethesda yang melaksanakan pelayanan di luar rumah sakit dalam rangka konsep Hospital Without Wall atau rumah sakit tanpa dinding. Oleh karena itu, dalam kerangka misi tersebut, CD Bethesda melaksanakan berbagai macam program yang kesemuanya program ini bukan hanya berorientasi pada masyarakat tetapi berbasis pada masyarakat. Artinya masyarakat sedapat mungkin merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program itu sendiri. Dalam rangka mencapai keterpaduan ini, maka kita menyusun dua bentuk program, yaitu pemberian makanan tambahan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Diharapkan bahwa masyarakat yang sebagai resipien setelah mengalami pemulihan gizinya, mereka dengan adanya income generating ini, sekalipun proyek ini telah selesai, mereka akan terus dapat mengembangkan sendiri tentang usaha-usaha untuk menanggulangi gizi keluarga mereka. Pemberian makanan tambahan sangat perlu bagi anak-anak balita yang sedang dalam pertumbuhan. Tetapi ibu hamil dan menyusui juga memerlukan pemberian makanan tambahan. Itu loh Bu, dalam pertemuan KKD itu, katanya itu ibu-ibu seperti kita ini juga butuh makanan tambahan. Iya, tapi dulu kita kan nggak tahu tentang hal ini toh Bu. Ya mungkin hanya kesulitan mengatur keuangannya itu loh. Sebetulnya kalau kita mau pasti bisa. Iya ya. Pi? Ya Bu. Kamu tadi jadi beli kacang hijau sama telur nggak? Jadi Bu. Tadi? Jadi. Sekarang coba kamu ya yang ngatur. Adikmu yang masih kecil ini kan butuh makanan tambahan seperti itu. Ya Bu. Saya ngaturnya begini Bu. 2 hari sekali ada makanan tambahan untuk adik. Tapi bukan untuk seluruh keluarga. Soalnya uangnya nggak cukup. Ya nggak apa-apa. Anggere, kamu yang bisa ngandani adik-adiknya yang gede itu ya. Ya Bu. Nanti makanan tambahan itu berselang-seling. Hari ini kacang hijau, telur sama tempe. Lusa kacang hijau, ikan sama tahu. Kene pinter kamu ti. Neng aja lali lo ya. Ya Bu. Sayure. Ya, tidak Bu, sayur kan untuk seluruh keluarga. Penimbangan balita adalah bagian dari kegiatan PMT. Dari pengamatan KMS, dapat diketahui perkembangan berat badan setiap anak. Program PMT atau pemberian makanan tambahan dimulai bulan Agustus tahun 1988. Sasarannya pada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan batita. Selain itu juga pada Samaritan atau pasien yang baru keluar dari rumah sakit, di rumahnya perlu diberi PMT. Tujuannya adalah untuk pemulihan dari fisiknya atau status gizinya yang masih kurang. Jadi perlu diketahui bahwa pelaksanaan program PMT ini sepenuhnya dilaksanakan oleh kader kesehatan desa. Sering, kader kesehatan masyarakat desa mengorganisir program non-medis yang dianggap sebagai salah satu sumber ketidakberesan kesehatan, misalnya membangun bak-bak penampungan air hujan,
perbaikan sarana perhubungan, kelancaran ekonomi desa dan produksi pangan, yaitu jalan, saluran-saluran air ke sawah, dan sebagainya. Di sini nampak bahwa program dilaksanakan secara multisektoral yang terpadu. Dengan melalui unit peningkatan kesehatan masyarakat atau CDPTSDA, dilakukan kegiatan-kegiatan diantaranya gizi terpadu. Usaha kita tidak hanya sekedar menyembuhkan orang sakit, tetapi kita harus memberikan bantuan yang jauh lebih banyak di luar rumah sakit, sehingga orang tidak perlu menjadi sakit atau jangan sampai sakit. Program peningkatan pendapatan merupakan program kelanjutan dari program pemberian makanan tambahan. Sampai saat ini, program tersebut telah menjangkau 20 desa di Kecamatan Temon dan Kecamatan Panggang dengan jumlah kelompok sebanyak 234. Program ternak diberikan dalam bentuk kredit gaduhan. Setiap kelompok yang terdiri dari 11 kepala keluarga menerima 10 ekor kambing betina dan 1 ekor kambing jantan. Dari seekor kambing betina, anggota wajib mengembalikan 2 ekor dalam 2 tahun. Kambing jantan menjadi milik anggota setelah dipelihara 3 tahun. Di Temon, dikembangkan peternakan lele. Biaya pembuatan kolam diberikan kepada kelompok sebagai kredit tanpa bunga. Bagi mereka yang tidak memiliki tanah, disediakan lahan untuk usaha pertanian kelompok. Biaya sewa tanah disediakan secara kredit yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu 3 tahun. Untuk program intensifikasi pekarangan, warga masyarakat juga dapat menanam pohon buah-buahan serta sayuran. Saya masuk kelompok tani, merasa untung, hasil keluarga tambah, dan tambah pengalaman. Jadi sesudah kita masuk kelompok tani itu peningkatan kita lebih tambah atau lebih berkembang. Tetapi, program ini bukan tanpa hambatan. Kader kesehatan adalah sukarelawan, maka di samping sebagai motivator, ia masih tetap harus bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Ini sering dirasa berat. Selain itu, pekerjaan rumah juga saya bagi kalau sore pulang dari perkaderan atau pos timbang di dusun kita masing-masing, itu juga membantu suami saya. Selain itu juga tani, ya, tidak hanya kok melulu kader saja, karena kader tidak menerima uang ongkos upah, karena hanya berjuang untuk masyarakat demi pembangunan. Pada tahap awal program income generating, terjadi gangguan penyakit yang menyerang ternak kelompok warga masyarakat. Lajeng mbok menawi kita sekedhik badhe nanggapi kangge mliginipun Bapak Wido ingkang kala wau kasebat bilih mindhanipun pecah. Namun kita ngadhe panyuwun bilih kelompok sampun ngantos kalitipun penggali. Awit kita hormati lan ugi pitados bilih songo ingkang tasik wonten kasunyaipun sampun saged berkembang 3 sinasa akhiripun pecah setunggal. Namun menika sampun mujudaken salah setunggalipun perkembangan. As you said already, they're voluntary and they have to do it besides their own private affairs. And actually on my visit here 3 years ago, I visited another of these springs which was very deep into the mountain. So I'm fully aware of the problems you have with your water supply. Now,
according to the question you asked about your problem, I suggest you discuss this with CD Bethesda in your monthly meetings, and perhaps they can get into it and make an actual project proposal, which they can consider and eventually put forward to us in Holland. Biji sudah tertanam dan tumbuh, tinggal memelihara dan menyuburkan agar semakin besar, berbunga, dan berbuah. Semua usaha melalui program gizi terpadu ini pada hakikatnya merupakan upaya pengembangan masyarakat, agar masyarakat dapat mandiri dalam mengatasi persoalan gizi yang mereka hadapi di masa mendatang.